Polusi atau biasanya disebut dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Apa yang akan terjadi? Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti tergolong di dalamnya hewan, tumbuhan, minyak bumi, gas alam, jenis logam, air, dan tanah. Inilah yang akan terjadi. Udara yang terdapat partikel zat beracun dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan polusi. Ya, yang terjadi adalah polusi atau pencemaran. Baik itu pencemaran udara, air, tanah, maupun suara. Macam-macam pencemaran dibedakan menurut lokasi pencemaran, bahan pencemaran, tingkat pencemaran. Berikut menurut lokasi pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, biologi di atmosfer dalam jumlah banyak yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahan partikel yang di dalamnya yaitu sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan hidrokarbon. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Kedua, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah, akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran air yaitu sampah organik, industri, air limbah seperti logam berat, minyak, nutrien, limbah pabrik, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, yang mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai, sumber penyakit, kerugian nelayan yang berada pada pesisir sungai. Lalu, bagaimana dengan ikan yang kita makan? Ikan-ikan banyak yang mati karena habitat mereka terancam. Jumlah zat beracun di habitat mereka terlalu tinggi. Yang ketiga, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami, disebabkan karena kebocoran bahan kimia, fasilitas komersial, penggunaan pestisida yang berlebihan, air limbah dari tempat penimbunan sampah, limbah industri yang langsung dibuang ke tanah tanpa memenuhi syarat, ataupun pengerukan tanah yang berlebihan, sehingga menyebabkan struktur tanah berubah. Dan yang keempat yaitu polusi suara.
Polusi suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan seseorang. Pencemaran suara menjadi ancaman yang serius, terutama di bagian Siang anak-anak. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Tahukah kalian pencemaran menurut bahan pencemarnya ada apa saja? Izin menjawab Pak. Satu Pak, satu. Apa ya? Jawabannya yaitu dibagi menjadi 3, bukan 1 ya. Dibagi menjadi 3, 1 pencemaran biologi, 2 pencemaran secara fisik, 3 pencemaran kimiawi. Pencemaran biologi adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang berupa mikroorganisme penyebab penyakit, misalnya Escherichia coli, Entomobacter, Salmonella typhosa. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Akibat yang ditimbulkannya apa, Pak? Dapat menyebabkan penyakit perut. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda-benda fisik yang bisa berupa bahan padat, cair, dan gas. Zat cair yang menyebabkan pencemaran, misalnya limbah rumah tangga, limbah pabrik. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau zat padat penyebab pencemaran apa, Pak? Misalnya kaca, botol, kaleng-kaleng bekas. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan atau zat kimia. Zat kimia ini bisa berasal dari industri, limbah rumah tangga, ataupun yang berasal dari penggunaan pestisida DDT yang berlebihan. Buka bukunya dan pelajari pencemaran menurut tingkat pencemarnya. Siap, Pak. Ngantuk, euy. Lapar. Selanjutnya, pencemaran menurut tingkat pencemarnya. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3. Pertama, pencemaran secara fisik. Kedua, pencemaran secara kimia. Dan ketiga, pencemaran secara biologi. Pencemaran secara fisik, misalnya oleh limbah panas dari buangan pabrik yang dapat menyebabkan peningkatan temperatur perairan. Temperatur air yang terlalu tinggi mengakibatkan matinya ikan dan hewan air lain, baik karena suhu air menjadi tidak sesuai untuk hidup maupun karena rendahnya kadar oksigen terlarut. Kedua, pencemaran secara kimia, misalnya oleh logam berat air raksa atau merkuri. Air raksa yang masuk ke perairan dan dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan manusia karena dapat menghambat kerja enzim dan menyebabkan kerusakan sel. Selanjutnya, pencemaran secara biologi, misalnya oleh bakteri-bakteri patogen. Bakteri patogen di air biasanya penyebab infeksi saluran pencernaan, seperti salmonella, tifus. Akibat pencemaran. Yang pertama ada dampak pencemaran udara. Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan, seperti tubuh kekurangan oksigen dan menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dalam skala makro, seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Selanjutnya ada dampak pencemaran air. Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap.
Proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya, kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang. Ada dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini berdampak pada gangguan pendengaran. Penanggulangan pencemaran air. Penanggulangan ini dapat dilakukan melalui: pertama, perubahan perilaku masyarakat atau budaya. Perkembangan budaya mencerminkan adanya perubahan dalam pola hidup sebagai manusia yang berakal, yaitu inovatif dan kreatif. Yang kedua, pembuatan kolam mengolah limbah cair. Nah, saat ini mulai digalakkan pembuatan WC umum yang dilengkapi dengan septic tank di daerah atau lingkungan yang rata-rata penduduknya tidak memiliki WC. Efek sampah terhadap manusia dan lingkungan. 1. Dampak terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol, merupakan tempat bagi beberapa organisme dan menarik berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Cairan rebesan sampah yang masuk ke dalam sungai akan mencemari air. Lalu yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan, menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, dan menyebabkan banjir yang akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan,